Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salli wa sallim wa barik ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar ya, sampai jam 8 mungkin insyaallah. Karena saya tahu Bapak Ibu mungkin sudah keroncongan perutnya ya. Termasuk saya diantaranya. Insyaallah kita lanjutkan tentang karakter mukmin sejati yang nomor 3 ya. Tadi nomor pertama kita ulangi salimul aqidah, sahihul ibadah. Yang ketiga itu matinul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang kuat, strong karakter ya. Itu ciri khas seorang muslim itu, seorang mukmin itu adalah punya akhlak yang baik. Nah, ini setelah kita meluruskan akidah kita, setelah memperbaiki ibadah kita, maka akan kita aplikasikan dengan akhlak kita yang baik di kehidupan kita. Hari ini kita mungkin saja ibadahnya sudah baik ya, tapi juga ada di antara kita yang ibadahnya sepertinya tidak mencerminkan akhlaknya. Ya pernah ya ngelihat orang rajin ke masjid, tapi sama saudara sendiri nggak mau senyum. Kita melihat ada orang yang mohon maaf, ibu-ibu pakaiannya syar'i, wah jubahnya lebar, sangat syar'i, tapi sama orang lain dia hobinya cemberut, menganggap orang yang di luar komunitas dia itu aneh gitu ya. Ada tuh orang-orang seperti itu yang menganggap orang yang tidak sejalan dengan dia itu pokoknya salah aja gitu ya. Diajak salaman nggak mau. Kalau sekarang memang semua orang nggak mau diajak salaman katanya. Tapi tadi saya tetap salaman ya. Dicontohkan sama pejabat kita salaman pakai sikut ya. Ini orang Indonesia memang super kreatif ya. Ya. Kalau kita kan memang sudah punya salaman begini ya, salaman khas kita, salaman di Jawa Barat begini, di Jawa pun begini. Kalau kita sama yang non mahram juga begini ya. Ini sudah ada salam kita nih. Sekarang mau salam sikut apa lagi gitu ya. Kadang-kadang kita ini disuguhi lawakan gitu ya sama para pejabat kita. Saya senang-senang aja ngelihatnya. Kan lucu ya ketika melihat para menteri salaman sikut gitu ya. Tak ngebayang kalau pengajian kita salaman sikut, Pak. Waduh. Sikut-sikutan namanya gitu ya. Gitu ya. Insyaallah ya. Jadi akhlak itu ternyata mencerminkan ibadah kita. Harusnya kalau ibadahnya benar, akhlaknya benar. Tapi sekarang banyak orang yang rajin ke masjid itu sama orang Pak jutek bawaannya, Pak. Kalau Bapak mohon maaf, Bapak melihat lah ya. Saya tidak menyebutkan satu kelompok atau apa, nggak usah lah ya. Bapak ngelihatlah setiap saat. Kalau kita hadir di, saya ini kan sering keliling Pak Indonesia Pak. Nggak semua orang saya kenal, nggak semua masjid pun kenal saya ya. Ketika saya di perjalanan masuk ke masjid, yang kebetulan masjid itu agak eksklusif mungkin gitu ya, masuk gitu Pak, dilihatin gitu ya. Kalau saya ini kan tipikal ustadz yang kadang-kadang pakai celananya, kadang isbal, kadang enggak Pak. Ya ingat ya, kadang saya pakai isbal sampai mata kaki ya, kadang juga saya pakai cingkrang ya, tergantung sudah disetrika yang mana begitu kan. Kalau pas ini saya pakai, kalau belum saya pakai yang lain. Ya karena saya yakin, ya ini juga perlu diluruskan masalah isbalnya. Ini banyak orang Pak, orang dari kelompok tertentu menganggap orang yang isbal itu pokoknya ahli neraka aja. Iya, karena memang ada hadisnya. Ya. Orang yang memanjangkan kaki celana dia, ya celana sampai dengan melewati mata kaki itu isbal itu di neraka adanya, begitu Rasulullah. Tapi banyak orang mengartikan hadis ini dengan letterless apa ya, plek-plek gitu loh. Nggak tahu asbabul wurudnya itu gimana hadis. Nah ini pentingnya kita ngaji itu ketika ada sebuah ayat tahu asbabun nuzulnya, ketika ada hadis tahu asbabul wurudnya. Nggak main cocok logi. Pokoknya yang pas sama kasus ini kasih sampel ayat ini, kasih hadis ini, nggak bisa. Harus tahu hadis itu tuh diperuntukkan untuk apa. Kenapa Rasul bisa ngomong begitu? Boleh cerita dikit tentang isbal ya biar kita nggak salah paham semuanya. Saya nggak menyalahkan. Yang mau isbal, yang mau cingkrang monggo, silakan. Saya akan bahas sedikit. Jadi ceritanya dulu itu kenapa Rasulullah ngomong yang isbal itu di neraka. Ada pejabat dari Persia Pak. Pejabat Persia lewat. Kalau orang Persia zaman dulu tuh bangsawannya kalau pakai baju itu jubah panjang gitu ya. Semakin panjang katanya melambangkan ketinggian kedudukannya. Gitu ya. Makin panjang dia disebut makin tinggi lah. Orang hebat, bangsawan begitu ya. Ketika melewati Rasulullah dan bersahabat diperlihatkan orang itu di neraka karena telah memanjangkan bajunya, pakaiannya, celananya melewati mata kaki, begitu kan?
Itu sebab Rasul ngomong orang yang kakinya celananya itu melewati mata kaki, ya itu di neraka adanya. Bukan celana sih Pak, karena zaman dulu nggak pakai celana juga ya, pakai gamis gitu ya. Bajunya melewati mata kaki. Setelah hadis itu diucapkan, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq lapor, "Ya Rasulullah, benarkah engkau bicara demikian?" "Iya benar." "Kalau begitu aku di neraka dong ya Rasulullah." Emang kenapa?" "Aku ini ya Rasulullah, karena badanku kurus, kalau pakai sarung kedodoran terus." Gitu ya. Abu Bakar tuh orangnya kecil, perawakannya kecil, walaupun imannya besar. Beda kayak Umar ya. Abu Bakar itu walaupun kecil, tapi imannya kata Rasulullah, jika seluruh umat manusia imannya ditimbang di sebelah kiri, Abu Bakar imannya ditimbang sebelah kanan, niscaya masih lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dikala yang lain mendustakan, dikala yang lain tuh masih bimbang dan ragu, Abu Bakar membenarkan. Karena itu julukannya As-Siddiq. Sampai kan gini, ini sama Isra Mi'raj hubungannya ya. Kata Abu Jahal, ketika Isra Mi'raj itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda mungkin gitu ya, pokoknya senang banget. Wah, ini nih peristiwa ngarang-ngarang katanya dari Muhammad yang bisa membuat orang yang telah beriman kepada Muhammad gitu kan akan segera berbalik arah. Diceritakannya, penduduk Mekah semuanya yang mau beriman atau enggak gitu kan ya. Lihat nih, nabimu ini habis ngarang-ngarang ya. Nabimu ini tukang ngarang. Diceritakan tuh dari awal ya, dari mulai Haram ke Aqsa, dari Aqsa diangkat ke langit. Itu Pak, yang enggak beriman makin enggak beriman. Yang sudah beriman jadi ragu-ragu. Ada yang ragu, ada yang murtad Pak. Itu hari itu Pak, semua orang kafir tuh senang. Kata Abu Jahal, ini tinggal satu Abu lagi nih. Kalau si satu Abu ini ngomong dia nggak percaya sama Isra Mi'raj, maka selesai dakwahnya Muhammad. Iya, disamperin tuh Abu Bakar ke kebunnya Abu Bakar. Itu Pak, yang nyamperin Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu sampai orang kafir kan ya. Itu sama orang beriman bareng-bareng tumben. Hari itu orang kafir sama orang beriman akur. Jalan bareng-bareng mendeketin kebunnya Abu Bakar. Diceritakanlah, "Wahai Abu Bakar, Muhammad ngomong begini. Apakah engkau percaya?" Begitu kata Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Masya Allah. "Wahai Abu Jahal," ya, namanya Omar Hisyam Pak, jangankan ngomong demikian. Andai di depan saya itu ada tembok warnanya putih, ya, dan kata Rasulullah, kata Muhammad itu warnanya hitam, maka saya akan menyalahkan diri saya dan saya akan membenarkan apa yang Muhammad katakan. Gitu Pak. Ini kan teh nih. Tapi kalau kata Rasulullah ini sirup, maka saya akan menyebut ini sirup. Itu kata Abu Bakar. Makanya imannya itu udah paling tinggi lah Pak. Sampai dia udah, saya ini salah, yang benar tuh Rasul. Walaupun Rasul ngomong gak mungkin. Apalagi cuma Isra Mi'raj. Begitu. Akhirnya dibawalah Abu Bakar ke Jabal Abi Qubays. Rasulullah sedang mengumumkan Isra Mi'raj kan. Naik ke atas. Ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau benar ngomong seperti begini? Iya benar. Aku yakin engkau benar. Tapi bolehkah, kalau aku percaya, ini umat engkau ya Rasulullah nggak percaya, bolehkah aku meminta bukti-buktinya supaya aku lebih yakin dan umat yang lain pun ikut yakin? Kata Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Baik. Sewaktu saya berjalan ke Masjidil Aqsa, sewaktu saya pulang dari Aqsa kembali ke Haram, saya melihat ada kafilah, ada rombongan yang ontanya kehilangan. Yang ontanya hilang, kesasar. Lalu saya melihat ontanya ada di lembah itu. Saya berteriak, "Wahai fulan, onta kalian ada di lembah itu."
Kalau hitung-hitungan hari, kafilah ini akan sampai 2 hari kemudian. Nanti silahkan ditanya, benar apa enggak? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bisakah engkau melukiskan apa yang ada di Masjidil Aqsa di Palestina itu dilukiskan dengan detail? Padahal Muhammad itu sepengetahuan orang Makkah itu memang belum pernah ke Palestina. Belum pernah sama sekali. Tapi dia melukiskan yang akhirnya dibenarkan. Jadi orang-orang Makkah itu dulu suka berdagang ke Syam. Syam itu kan Syria, Jordan, Palestina ya. Muhammad itu belum ke Palestina, tapi bisa menceritakan secara detail bagaimana itu bentuk gerbangnya, bagaimana itu rumah-rumahnya, masjidnya, semua bisa diceritakan dengan detail. Padahal Rasulullah belum pernah ke Masjidil Aqsa. Dan ditambah dengan tadi onta itu. Akhirnya 2 hari kemudian seluruh penduduk Mekah itu berada di depan gerbang kota Mekah, ingin melihat benar nggak ada kafilah yang lewat. Ditunggu, akhirnya benar datang kafilah. Sampai kata Rasul, itu kafilah dipimpin sama rombongan, pemimpinnya naik onta, di ontanya ada syal merah. Ngomong detail kayak gitu Rasulullah. Dilihat dari jauh, loh, ini benar, pemimpinnya pakai onta, ontanya ada syal merahnya. Wahai kafilah, apakah benar kalian baru dari Palestina? Ya, benar. Apakah benar kalian selama di perjalanan tadi sempat kehilangan onta? Ya, benar. Kok tahu sih? Apakah kalian menemukan onta itu di lembah ini? Iya, benar. Kok tahu sih? Gara-gara omongan itu, yang tadinya beriman makin beriman, Pak. Yang tadinya belum beriman jadi beriman. Itu, Pak, Islam Mi'raj. Masya Allah. Jadi luar biasa itu ya. Abu Jahal udah kehabisan ide lagi. Ini gimana cara membuat umatnya Muhammad itu akhirnya ingkar sama Muhammad? Nggak bisa. Ya. Sampai nanti suatu ketika di tahun ke-13 dia putuskan untuk bersama-sama membunuh Rasulullah SAW di peristiwa hijrah, tapi nggak jadi kan ya, karena Rasulullah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib di situ. Ya nanti kapan-kapan kita bahas sirah. Kalau bahas sirah itu seru Pak, cerita masalahnya. Ini kan materinya bukan sirah ya. Baik, ya matinul khuluq, kembali kepada akhlak yang mulia. Bapak sekalian, hari ini itu sepertinya umat Islam di Indonesia itu banyak yang krisis akhlak Pak. Ya, krisis akhlak saya sebutkan. Orang ngaji makin banyak hari ini, mohon maaf Pak. Orang ngaji makin tinggi girohnya, ikut kajian ini, kajian itu ya, ada yang kajian sunnah, ada yang kajiannya sunnah muakkad mungkin gitu ya. Ada kajiannya wajib ya. Pokoknya macam-macam kajiannya. Oke lah, mereka ilmunya makin tambah, makin banyak, makin sering ngaji, tapi tidak teraplikasikan dalam kehidupan berupa akhlak. Makin merasa tinggi ilmunya, makin suka nyepelekan orang, gitu ya Pak. Ada tuh Pak, anak muda lagi Pak. Ada, mohon maaf nih Pak, ada orang baru ngaji Pak, baru ketemu ngaji, ikut suatu kajian, langsung bisa menyalahkan ustadz-ustadz yang sudah lama berdakwah, menyalahkan kiai ini, kiai itu, ditahzir semua Pak. Alah, ustadz kampung ngajarin semua kok bid'ah semua sih. Itu Pak omongan. Padahal baru ngaji, itu pun seminggu sekali. Kadang-kadang ngajinya pun di Al-Youtubiyah. Gurunya Syekh Google. Wah udah kacau tuh Pak ya. Jadi guru-guru kita yang udah ngajar lama di kampung ya, kiai-kiai kita ya, yang ngajarin, yang sebenarnya juga punya dalil, itu semua disalahkan sama mereka. Aduh, saya bilang, ente ini ngaji di berapa lama gitu kan, sampai berani nyalahin orang. Akhlaknya, adabnya nggak ada. Itu banyak orang sekarang zaman kayak begitu Pak ya. Dikit-dikit salah, dikit-dikit semuanya disalahin sama mereka ya. Padahal ya tahulah kemampuannya, kalau suka berdebat di media sosial modalnya copy paste ya kan. Ya dites saya baca Quran bisa ngaji nggak dia, begitu kan ya. Orang-orang yang ngomongnya itu mohon apa, termasuk yang casingnya itu tadi kita masalah Islam belum selesai ya. Yang casingnya itu kelihatannya Islami banget, itu belum tentu Pak. Ya, belum tentu Pak. Saya kan kalau nggak ceramah Pak, nggak pakai baju begini Pak, pakai celana jeans kayak kaos Pak. Kalau masuk lagi jalan, ikut sholat, diimamilah sama sholat yang orang, kalau orang kan lagi sholat nih Pak di masjid umum ya, pasti akan ditunjuk jadi imam orang yang pakai kopiah, yang pakai koko, yang berjenggot gitu ya. Ya. Saya yang pakai jeans sama kaos,
Walaupun saya biasa ngimamin, nggak ditunjuk siapa ini anak muda gitu ya. Jangan mualaf gitu kan mungkin. Ya udah nggak apa-apa. Silakan ya. Pas dicek bacaannya dari mulai bismillah sampai selesai itu salah sebanyak makhrajul hurufnya. Ngaco itu. Saya sholat lagi. Karena Fatihahnya salah. Gitu ya. Jadi nggak jaminan Pak. Ya mau casingnya bagus saya bilang. Ya dia pakai celananya anti isbal, dia pakai baju koko, pakai jenggot semua bagus. Alhamdulillah sunnah nggak apa-apa. Tapi nggak lantas dengan casing seperti itu nyala-nyalain orang. Ya, Allah tuh nggak pernah melihat dengan casingnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu. Allah tuh nggak ngelihat jasadnya, fisiknya, rupanya, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati dan amal soleh kita. Nggak jaminan orang yang pakai koko, pakai gamis, pakai udang-udang, pakai sorban macam-macam itu orang soleh. Enggak Pak. Koruptor juga banyak pakai baju koko Pak. Ya, nggak bisa kita seperti itu ya. Kembali ke isbal tadi ya, belum selesai ya. Ya Rasulullah, apakah aku di neraka ya Rasulullah? Kata Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar, engkau tidak neraka karena engkau itu isbal tapi tidak sombong, gitu ya teman-teman semua. Jadi yang melandasinya itu bukan karena memanjangkan kaki celananya, tapi karena ada perasaan sombong. Justru kalau Anda pakai celana cingkrang dan sombong, bisa jadi Anda yang ke neraka. Oh isbal, ini neraka nih, neraka, dia yang ke neraka ntar. Hati-hati ya. Silakan mau pakai cingkrang nggak apa-apa. Kalau saya kadang-kadang kalau sedang dalam kondisi pengen banjir misalnya ya pakai cingkrang lah. Kan kotor nanti, diangkat begitu ya. Ya bagus untuk menghindari najis ya. Kita angkat kaki celana kita boleh nggak apa-apa. Jangan juga disebutin oh kebanjiran, jangan begitu, enggak. Itu memang sunnah juga. Tapi bukan gara-gara itu lalu yang isbal disebut ahli neraka, nggak boleh itu. Karena bukan itu. Kalau dia nggak sombong nggak ke neraka. Justru yang tadi cingkrang kalau sombong dia yang ke neraka nanti. Jadi kembali kepada akhlak sebenarnya. Ya, Islamnya Masya Allah agama akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul itu pertama kali diutus ke muka bumi itu bukan menjadikan kita ini ahli sholat, ahli Quran, apa enggak, itu belakangan. Tapi menyempurnakan akhlak dulu. Karena dulu zaman jahiliyah itu akhlak kafir Quraisy itu semuanya bejat semua. Ya, gitu Pak. Kenapa Islam turun di Arab Pak? Karena dulu akhlak yang kacau tuh di Arab Pak. Di zaman sekarang pun jangan ketipu sama orang Arab Pak. Mohon maaf ya, jangan ketipu sama orang Arab. Ya, saya beberapa kali kan suka nginep di puncak gitu ya kalau ada kajian gitu ya. Itu kadang-kadang di villa saya di sampingnya itu Pak, yang nyewa orang Arab Pak. Lah kita kan ngaji Pak, qiyamul lail Pak, muhasabah Pak. Di samping tuh orang Arab yang nyewa Pak, ajeb-ajeb Pak. Beneran. Sampai saya bilang, "Mang, bilangin yang kecilin musik kita lagi ngaji, lagi sholat nih, lagi qiyamul lail, lagi muhasabah. Masa di situ ajeb-ajeb?" Itu isinya orang Arab, mohon maaf orang Arab. Plus wanita-wanita kampung itu sekitar. Ya tahu sendiri seperti apalah. Besoknya saya tanya, mereka keluar tak? Kita ngobrol aja, ngobrol. Saya tes Pak, Ar-Rahman, Al-Muluk, Tabarok, hafal semua mereka. Tapi kelakuannya kayak begitu. Jadi enggak orang Arab semua baik apa ya? Ya, enggak orang bergamis pakai jenggot jadi syekh gitu ya, enggak. Lancar bahasa Arabnya langsung jadi orang alim ya, enggak. Ontak juga bisa bahasa Arab kali. Gitu ya. Ya, Abu Jahal, Abu Lahaban orang Arab Pak, cuma Abu Jahal ada orang sini gitu ya. Gitu ya. Jadi sudah jangan tertipu sama casing ya. Juga Bapak jangan nyepelekan. Ini anak muda nih. Ini suka-suka rame ya main basket, main futsal gitu ya. Anak muda kesini pakai pakaian jeans, pakai pakai pakaian pokoknya kayak anak muda begitu. Jangan dicurigain Pak. Ini kadang-kadang orang tua juga Pak ya, ngelihat anak kayak pang gitu. Mau masuk masjid langsung curiga semua. Ini ngapain mau kesini? Amankan kotak amal. Emang kenapa? Belum tentu orang pakai kaos, pakai jeans, siapa tahu dia orang soleh gitu ya. Jangan pernah melihat orang gara-gara casing luarnya. Gitu kan kita kan nggak tahu seperti apa dia aslinya. Matinul khuluq. Islam ini agama akhlak Pak. Sampai Rasul tuh Pak kalau ngukur parameter keimanan seseorang tuh pakai bahasanya akhlak semua Pak. Kata Rasul gini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Nomor satu apa? Fala yu'dhi jarah, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Jadi ukuran iman pertama kata Rasul Pak, bukan sholatnya,
bukan hafalan Qur'annya, bukan sedekahnya dan sebagainya, tapi tidak nyakitin tetangga. Bu-ibu, ya kata Rasul, kalau imannya bagus itu nggak nyakitin tetangga. Siapa tetangga? Orang terdekat kita, ya teman sekantor, teman semasjid. Orang terdekat kita nggak disakitin. Ya. Kita ini Pak, orang beriman. Apa itu orang beriman? Orang yang selamat dari gangguan tangan dan lidah kita. Gitu Pak. Jadi kalau orang beriman, pertama karakternya itu Pak, tidak mau nyakitin tetangga. Itu ini kadang-kadang kebalik Pak. Kita ini sama orang-orang jauh deket gitu ya, baik sama mereka. Sama orang-orang tetangga terdekat tuh Pak, jutek sinis, nggak pernah mau tegur-teguran. Ini banyak kejadian sekarang Pak. Gitu ya, hati-hati ya Pak ya, jangan menyakiti tetangga. Ibu-ibu kalau masak, kata Rasulullah apa Bu? Kalau masak banyakin kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa bagi-bagi. Masak semur, dagingnya 3 kerat, kuahnya sepanci. Assalamualaikum, Cek. Pok, ini ada semur, Pok. Saya DP kuahnya dulu ya. Dagingnya besok lebaran. Pelit banget itu. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang nggak punya. Minimal kita ngasih. Kenapa? Karena ketika tetangga kita mencium bau masakan kita, dia pengen dan dia nggak dapat, zolim kita. Nah, celakanya hari ini era media sosial, Pak. Itu kalau ngiming-ngimingi, apa namanya? Kalau kata bahasa Sunda tuh ngabibita. Mengen-mengenin gitu ya. Mengen-mengenin, kalau zaman now tuh gampang. Apalagi emak-emak hobinya kulineran. Ya, sebelum kulineran, kalau orang mah baca doa kan emak-emak biasanya cekrek. Masya Allah, nikmatnya empe-empe ini ya Allah. Diposting di Instagram sama dia, di Facebook, di Twitter, diposting sama dia, dibaca sama follower ibu, sama friend ibu di media sosial. Empe-empe dia kebetulan lagi ngidam, tapi sedang di Papua. Ya Allah, empe-empe enak banget di Papua nggak ada, gimana ya Allah? Mau ke Jakarta kejauhan, kelamaan masa empe-empe. Ya itu ibu kebagian dosanya Bu, hati-hati Bu. Ya, nggak, jangan sembarangan posting makanan. Jadi nggak boleh ya Pak Ustadz, boleh, tapi dirubah captionnya. Gimana? Sertakan foto teman-teman semua yang mau empe-empe datang ke rumahku ya. Begitu. Ya. Walaupun basa-basi saya tahu nggak apa-apa. Minimal orang ditawarin, datang-datang terserah dia. Yang penting saya kan sudah nawarin. Jadi kita selamat Bu. Ayo yang dari Papua yang mau ayo ke sini ya, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga kan, gitu ya. Hati-hati ya Bu ya. Ini era media sosial, banyak orang tuh mengen-mengenin orang, kasihan Bu. Ya hati-hati ya Bu ya, gitu ya. Jadi akhlak bertetangga. Fala yu'zi jarah, jangan sakiti tetangga. Yang kedua kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Keimanan diukur dengan bagaimana kita memperlakukan tamu kita. Sederhana lagi nih, akhlak lagi nih. Rasul Masya Allah kalau ngomong itu sederhana, tapi benar, nggak nyakitin tetangga. Yang kedua memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Gitu kan ya. Jadi kalau mengukur iman temennya gampang sekarang Pak. Datang aja ke rumahnya, lihat apa yang dia suguhin. Kalau disuguhinnya air putih gitu ya, ya alhamdulillah berarti imannya leper air putih gitu ya. Ya tapi kalau memang dia nggak mampu ya nggak apa-apa, air putih alhamdulillah pada air kobokan kan. Mendingan air putih begitu. Tapi kalau mohon maaf rumahnya gedong, rumahnya gede gitu ya, dikasihnya cuma segelas aqua, ya udah, segitu memang levelnya. Ya. Muliakan tamu. Ini orang zaman now Pak, kalau ada tamu kan pada malas kita Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dilihat, waduh, ini kesini mau ngapain nih? Jangan mau ngutang lagi nih. Jangan mau minta beras nih. Jangan mau minta sedekah nih. Gitu ya. Kita ini kedatangan tamu banyak yang takut Bu. Gitu ya. Padahal tamu itu datang bawa rezeki loh Bu. Ya. Muliakan tamu, itu indikator keimanan. Yang ketiga kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Iman itu diukur dengan bagaimana kita menyambung tali silaturahim. Nah, hati-hati nih ya. Ba'da pilpres kemarin kan banyak yang putus tuh silaturahim tuh. Ya, ada yang satu, ada yang dua, ada yang cebong, ada yang kampret. Udah selesai lah, ya. Yang atas udah pada damai, masa yang di bawah tuh di medsos Pak, nggak kelar-kelar Pak, bingung saya Pak.
cebong, kampret udah selesai kan ya. Kan diganti jadi apa itu? Kadrun sama bacin. Ya Allah. Ini media sosial tuh Pak, kalau kita nggak sabar-sabar Pak itu ya Allah tuh bahasa-bahasa gitu ya. Kapan damainya Indonesia nih kan? Dulu itu kan paling nggak kayak gini Pak Indonesia itu Pak. Sekarang ini terkotak bener-bener Pak, bener-bener terkotak dua sekarang kan. Gitu ya. Walaupun yang udah selesai di atas tapi di bawah tuh di akar rumput masih kayak begitu. Enggak ya Pak? Sambung silaturahim. Saya alhamdulillah dulu sebelum Pilpres memang sepertinya ada jarak dengan beberapa ustadz. Walaupun saya biasa aja, tapi kan saya kan ustadz oposisi kan ini ya kan. Ya, jadi ustadz yang pro pemerintah misalkan ya, dulu tuh agak sedikit kita menjaga jarak walaupun sebenarnya kita biasa-biasa aja sama UYM misalkan gitu ya. Itu padahal kan guru saya juga gitu kan, teman dan guru kan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah damai lagi lah. Damai maksudnya nggak berantem nggak, tapi sudah saling tukar likes di media sosial, tukar komen gitu ya. Dan saya pun kemarin habis roadshow bareng Darul Qur'annya Ustadz Ibnu Mansur. Nggak ada masalah kok semuanya. Ya, kita sudah nggak ada masalah, namun di bawah tuh kadang-kadang Ustadz kok ikut Darul Qur'an? Kan itu punya Ustadz Yusuf Mansur. Lah emang kenapa? Begitu dicaci maki saya di medsos, ya udah nggak apa-apa lah. Janganlah yang kita sambung silaturahim ya. Ini semua saudara kita. Ya, saudara kita cuma beda pilihan politik mah udah selesai. Pemilunya, pilpresnya sudah selesai. Ya, 2024-nya masih lama. Ya, ini udah survei lagi, masih lama, capek, Pak. Nih, saya kasih tahu, Pak. Tanda sebuah bangsa maju itu masyarakatnya tidak terlalu peduli sama politik. Tanda sebuah masyarakat, sebuah negara maju itu Pak, masyarakatnya nggak terlalu aware sama politik, agak cuek lah. Kalau kita Masya Allah Pak, Indonesia itu Pak, hobinya buat partai ya. Abis Munas partai kalah, yang kalah buat partai baru ya, di belakang ada perjuangan lah pokoknya gitu ya. Itu kita hobinya. Padahal di negara maju di Amerika Pak, berapa partainya Pak? Cuman 2. Dari zaman jebot sampai sekarang 2 dia, Republik sama Demokrat. Partisipasi pemilunya kadang di bawah 50% Pak. Ya, itu nggak legitimate sama sekali itu Pak. Tapi ya sudah, orang nggak peduli, yang penting mah gue ekonominya bagus gitu kan, sejahtera dan sebagainya. Politik siapa bodoh amat. Kecuali yang kemarin tuh masa Donald Trump, memang Trump ini agak troublemaker dia. Sampai ada impeachment kemarin, hampir impeachment, cuma nggak jadi gara-gara kalah voting. Ya, karena memang satu ini bener Pak, titisan dajjal kayaknya. Ketika mohon maaf ya, ketika ngomong deal of century Pak, antum tahu nggak? Menawarkan sekian miliar dolar untuk Palestina agar para pejuang di sana melucuti senjatanya, dikasih miliaran dolar. Untuk apa? Melegitimasi bahwa Israel itu adalah pemilik sah Palestina, Yerusalem, Aqsa dan sebagainya. Ya nggak maulah para pejuang sana. Itu kan akal-akalan mereka. Gitu ya Pak. Jadi sambung silaturahim. Yang terakhir kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia ngomong yang baik-baik saja, posting yang baik-baik saja, nulis yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa baik-baik saja, lebih baik diam. Jadi ukuran keimanan itu ditakar dengan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menulis. Hari ini kan mungkin orang ada yang kalem, nggak ngomong tapi nulisnya Masya Allah. Saya Pak sering ketemu sama orang yang vokal di media sosial. Wah kalau ngomong tuh nyelekit luar biasa. Tapi ketika ketemu head to head, diem melempem Pak, kayak kerupuk nggak dijemur. Beneran. Bapak tahu yang garang-garang di medsos Pak, kalau ketemu sama kami Pak, diem Pak. Ustadz gitu ya. Ya, sebutin nama nggak usah. Nggak sebutin nama. Pokoknya kalau di medsos Pak itu garang Pak. Ketika ketemu sama saya, Ustadz apa kabar? Ustadz tinggalnya di mana? Entah kapan-kapan kita ngopi ya. Demi Allah ngomong begitu Pak. Kalau Bapak tahu tuh orangnya siapa Pak? Wah, oh begitu ya orangnya. Saya nggak sebutin nama ya. Nggak sebutin nama. Kalau nggak usah lah, nggak usah sebutin nama lah. Pokoknya kalau di medsos dia garang, kalau ketemu sama kami itu Pak, ya Allah, halus sopan santun. Kok galak bener kalau di medsos begitu ya. Nggak tahu tuh sopan yang karena takut apa karena apa begitu. Gitu ya. Begitu Pak. Jadi kadang-kadang ya orang karena era medsos tuh orang membuat orang yang kalem itu Pak menjadi singa.
Singa media sosial. Pas tampil di TV melempem. Pas orang tuh kalau ngomong langsung itu kan dilihat gimana karakternya, gimana kemampuannya. Kalau cuma nulis Pak, orang nggak bisa apa-apapun kelihatan cerdas. Ih, orang cerdas banget nih, statusnya luar biasa. Pas ngomong gelagapan, itu banyak kejadian. Mohon maaf, saya sudah banyak ketemu dengan para buzzer. Dan saya tahu bagaimana kualitas mereka. Jadi kalau ngomong ini gue ketawain aja gitu kan. Ya, orang pernah ketemu sama kita, apa namanya, kayak nyembah-nyembah begitu, kayak apa namanya. Saya sering undang ke mereka Pak. Yang belum pernah ketemu sama saya, yuk hadir kajian saya jadwalnya di sini. Nanti ada kajian kita ngopi bareng. Tenang aja, ngopinya aman, nggak pakai cyanida saya bilang. Nggak pernah ada yang undang gitu. Oke ya, itu ya. Yang ketiga, tadi kan karakternya matinul khuluq. Yang keempat, yang terakhir aja nih sebelum saya akhiri, ada 10 cuma sampai 4 aja. Karakter mukmin sejati nomor 4 adalah qawiyul jism. Apa tuh? Fisiknya kuat. Akidahnya bagus, ibadahnya benar, akhlaknya baik, fisiknya kuat. Kenapa harus kuat fisiknya? Karena ibadah nggak bisa kalau fisiknya itu lemah. Ya, jihad apalagi nggak bisa. Kenapa Rasul nyuruh kita berenang, berkuda, memanah? Untuk melatih fisik. Karena nanti akhir zaman kita akan kembali berjihad dengan menggunakan fisik kita. Semua teknologi akan hancur, kita akan menggunakan kembali perang ke zaman batu dulu. Pakai pedang, pakai kuda, begitu. Harus kuat ya. Ini kan era zaman sekarang Pak, era digital Pak. Semua orang tuh jadi agak males Pak sekarang Pak ya. Agak males bergerak gitu ya. Emak-emak juga sama kan males bergerak kan. Mau beli apa-apa kan karena gampang. Zaman dulu kalau kita mau cari ojek kan ke depan pengkolan dulu kita ke gang kan. Mesen ojek. Zaman sekarang cukup pakai HP bisa mesen ojek. Ya. Kalau dulu mau beli bakso kita kan ke warung dulu, warung bakso. Zaman sekarang kita beli bakso online. Beli somai online. Sampai ngaji online juga kan. Ya, suruh ngaji online senangnya. Gitu ya. Anak muda cari jodoh online. Nanti nikahnya online juga. Anaknya di-download nanti. Ya, jadi pada mager sekarang gitu ya, gara-gara benda kecil ini. Makanya tetap bergerak supaya apa? Fisiknya kita kuat. Baik, Bapak sekalian, 4 karakter tadi, salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, qawiyul jism. Yang 6 lagi PR buat saya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya kembali ke sini lagi. Terima kasih perhatiannya. Selamat makan malam ya. Tapi masing-masing begitu ya. Masing-masing insyaallah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.